nggak tahu mau mulai ini dari mana. Gua ceritain dulu konteksnya ya. Ini kalau benar, ini adalah pelecehan anak-anak secara seksual. Ada sektenya menggunakan dalil-dalil agama di tempat taman pengajian Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran ya. Berlangsung selama kurang lebih ya, ini yang diperkirakan dari 2004, artinya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya. Dan Eki lu udah cerita sama gue nih, kalau nggak tahu Eki lu nonton di Somasi lah, dia menang main waktu di Somasi, dan salah satu stand up komedinya, salah satu dia punya punchline-punchline-nya dari cerita tentang masa lalunya dia. Jadi ini menggunakan dalil agama terus ritual oleh guru ngaji di TPA Masjid Baitur Rahmat di Makassar. Ini kita bicaranya oknum ya. Ini dia gue baca dan gue denger ini tuh nggak masuk akal, karena sampai ada, maaf ini bahasa saya akan agak kasar, jadi anak kecil itu di situ tuh ada yang bahkan korbannya, berarti ini ada penyimpangan seksual ya. LGBT ya. Gay gitu ya. Ada perempuan juga dan konteksnya gue bingung ceritanya. Konteksnya tuh bahkan ada satu kejadian yang misalnya anak kecil ini di onanikan dia dionanikan gitu, bahkan sampai keluar lalu gantian ya, katanya dengan kedok kita sahabat kan, kita kan udah sahabat, gantian dong gitu. Dan kalau misalnya ada penolakan maka diberikan dalil-dalil agama bahkan sampai ada yang disumpah oleh kalau disumpah tuh untuk ngebungkam biar Al-Quran, disumpah Al-Quran, dipegangkan Al-Quran tangannya berdua gitu. Kalau sampai ada yang tahu kisah ini berarti kamu akan celaka gitu. Termasuk gua juga disumpah Al-Quran untuk menutupi pelecehan seksual ini. Iya betul. Tapi pada saat itu yang pertama kali gue disumpah Al-Quran langsung gitu kan, gue 7 kali gitu. Ini anak kecil dan udah ngelakuin ini si oknum ini berarti pemuka agama dong. Pemuka agama, dia guru ngaji, ustadz pemuka agama, PNS juga, dia melakukan onani terhadap anak kecil itu di depan istrinya dengan ritual-ritual tertentu. Jadi si anak ini, kalau diceritain konteksnya dikit, jadi si anaknya ini dijanjiin kalau wisuda akan wisuda taman pendidikan Al-Quran ini, dia akan jadi tilawatil, dia akan penampil. Menggantikan yang sebelumnya gitu. Iya, bukan, memang dia orangnya. Dia di tahun itu dia yang akan jadi. Nah, untuk itu makanya harus latihan dulu. Dijemputlah ke rumah ibunya, di rumah dia izin langsung sama ibunya. Jadi yang jemputnya itu langsung predator, izin sama ibunya, dan ibunya karena saking percaya ini adalah tokoh yang memang kental dan baik banget, kental dengan agama dan baik banget di masyarakat, ya dipercaya. Akhirnya si anak itu digonceng sama bapak tersebut untuk datang ke rumahnya. Sambil di rumahnya ternyata ada istrinya ini dia bener dia beneran diajarin mengaji dulu, dikasih makan dulu, pokoknya dijadiin raja lah, di servis lah. Iya, dan gue ada rekaman pelaku tadi betul. Itu makanya kan dia bilang di situ dia pokoknya dijadiin raja, dikasih makan. Nah abis itu Pak Sudir pasang si kelambu itulah, si orang itu. Nah dipasang kelambu di kasurnya, karena emang ini rumahnya masih setengah jadi kayak rumahnya masih belum jadi gitu. Jadi emang suasananya mencekam banget buat si anak itu. Ditaruh lah dia di kasur itu setelah diselesai makan, di servis, diajarin tentang Quran. Nah di kasur itu ternyata istrinya biasa aja lewat, terus diletakkan lah makanan sisaan itu kayak dijajarin gitu, semacam kayak sesajen mungkin. Nah habis itu dibukalah celananya. Si orang ini, si anak kecil ini katanya udah nggak bisa berkata-kata karena kejadian ini. Ternyata sebelumnya dia udah ngelakuin. Ini tuh kejadian kedua untuk si anak ini. Dan ini tuh kejadiannya pada saat itu istrinya ikut nipasin apa? Nipasin ketika celananya dibuka. Nipasin tuh si alat kelaminnya tuh dikipas-kipasin biar bangun lah. Yang bersangkutan, si pelaku ikut ngebantu untuk si pelakunya tuh yang ngebantu untuk bangunin lah. Nah si istrinya nipas gitu Om Ded. Emang gila. Lu cerita gue. Iya gitu. Gimana gini? Maksudnya anak kecil bisa apa? Gue juga dulu di situ dimanipulasi. Oke. Ini jadi Eki ini salah satu korban ya? Iya, 2009. Lu korbannya juga 2009. Anak emas. Lu di apain? Gue disuruh untuk buka celana juga gitu. Gue disuruh pegang punya dia, ya. Disuruh pegang punya dia, gue disuruh dipegang juga punya gue. Kalau seingat gue disuruh pegang punya dia dulu. Lu sempat dionanin? Dionanin, iya betul. Lu sempat juga? Sempat. Lu disuruh juga untuk gituin dia? Iya, betul. Nah, gue digituin, gue juga gitulah. Ya oke. Itu sampai, maaf, gue akan vulgar aja deh. Santai. Udah. Cuman gue vulgar nih, gue bingung karena YouTube nanti kata-kata gue akan kena nggak ya? Iya. Mungkin pakai kata-kata yang agak saintifik lah, saintifik. Enggak, kalau saintifik malah kena. Ayo, gitu. Lu sempat enggak? Milkshake gitu, pernah. Enggak enggak, belum. Sampai es krim belum, Om. Sampai es krim belum. Tapi gua dengar ceritanya sampai bahkan lu hampir ditusbol. Hampir, betul. Udah mulai digesek-gesek gitu.
udah mulai digesek-gesek, terus gue aduh, ada waktunya dia ke kamar gitu, sebelumnya dia mungkin dia mau ngambil minyak atau sesuatu gitu loh, karena dia mau berusaha gitu, gue langsung kabur Om Ded. Itu ke-7 kali. Itu ke-7 kali. Ini usia lu berapa? Gue usia 13 sampai 14 tahun. Oke, di usia 13 sampai 14 tahun lu sadar bahwa ini salah nggak? Gue bingung, gue dimanipulasi. Bahkan gue di yang ke pertama itu gue langsung nanya tuh, setelah gue disumpah Al-Quran, besokannya tuh gue nanya, gue sebut aja namanya ya, gue udah juga kasih tahu di internet, gak apa-apa, namanya Pak Sudir. Gue bilang ke Pak Sudir, Pak, ini salah gak sih? Terus dia bilang, kalau kamu mempertanyakan tentang masturbasinya, ya itu ada kok mazhabnya. Entah kenapa gue percaya aja. Dia bilang bahwa hal itu ada mazhabnya. Ada mazhabnya. Masturbasi kan mungkin sesuatu yang berlebih, kamu jadi pusing kepala kamu, mending kamu harus keluarkan. Dan dia bagus banget Om Ded, dia menggunakan istilah pubertas dalam Islam, yaitu balik. Kan kalau di Islam tuh kalau kita bilang ya, dia bilang gini, kalau seumpama anak yang belum balik itu belum wajib sholat. Nah, jadi saya ini pengen ngecek kamu sudah balik atau belum, biar kamu nggak bisa bohong. Biar kamu bisa bohong. Jadi kalau lu, saya tidak harus sholat, saya tidak sholat karena saya kan belum balik. Saya sudah tahu, saya sudah bisa lihat kamu sudah keluar. Ya itulah, udah bisa atau belum. Jadi dia pengen ngebuktikan gitu, Om Ded. Dengan alasan itu. Dengan alasan balik. Jadi entah kenapa itu masuk akal. Iya, karena ini kan anak-anak kan. Anak-anak, betul. Itu juga ngelakuin dulu disumpah Al-Quran. Gue bertanya pertanyaan. Disumpah Al-Qurannya apa maksudnya? Disumpah Al-Qurannya untuk ngebungkam. Gimana caranya? Misal nih gue kronologinya. Pada saat kejadian itu, gue ditawarin untuk naik tingkat mengajar menjadi pembina masjid, untuk mengajar anak-anak. Syaratnya malam-malam itu besok malamnya gue harus datang ke rumah Pak Sudir untuk tes Al-Quran. Gue bawa Al-Quran tuh sampai di rumahnya. Ternyata nggak ada istrinya nggak ada. Malam-malam itu dia cuma ada di rumah sendirian. Gua yang udah pegang Al-Quran langsung dikunci krek gitu. Al-Quran itu digeletakin, udah diambil sama dia, ditaruh di meja. Nah di ruang tamu itu dia kayak ya udah gelar tikar, udah disiapin, emang kayak udah disiapin. Gua langsung disuruh rebahan, gue kaget, kayak gue langsung nge-freeze dan gue ngikut aja. Udah dibuka celana gue, dibuka celana dia, terjadilah itu kegiatan saling itu. Setelah itu gue disumpah Al-Quran untuk nggak boleh ngomong, kalau nggak celaka. Aduh, gitu Om Ded. Dan gue percaya di situ karena dia awalnya adalah pribadi yang sangat baik sekali. Gue break dulu sih. Ini kita. Oke, pelan-pelan lagi ya. Ya. Pertama, ini sudah laporan ke polisi? Sudah ya? Korban terbaru 2024. Berarti sudah 20 tahun ya? Sudah 20 tahun. Kalau dari gue itu 16 tahun. 2004 kita harap semoga korban juga mau ikut diusut juga. Amin. Oke. Berarti sudah belasan tahun ya intinya ya. Oke. Nah, ini kan kata lu ada korban wanita juga. Ya. Wanita juga korbannya, kalau korban wanita juga pelakunya sama atau beda? Di masjid yang sama tapi ternyata beda pelakunya. Pembina juga. Di masjid yang sama juga. Jadi pemuka agama di masjid itu banyak yang melakukan begitu? Terhitung 2 kan, dengan mungkin kalau dibantu sama istrinya berarti ya lebih dari 1. Wow. Kalau yang coba satu-satu, yang melecehkan wanitanya di apa kan? Ada itu intercourse ada? Yang melecehkan wanitanya yang masuk di laporan katanya sampai ini dibuka bajunya. Jadi sini kau disuruh perbaiki bacaan, nah disuruh mengaji privat tapi dikunci pintunya, cekrek. Nah di situ si anak kecil ini dilucuti pakaiannya. Perempuan dan hampir dimasukin. Ada beberapa yang cerita katanya nih desas-desusnya yang sampai intercourse ini nggak mengaku. Usia 10 tahun. Oh my god, usia 10 tahun. Ya. Dan ini yang menyulitkan korban-korban yang lama. Syukurnya masih ada korban yang terbaru. Nggak syukur juga, gue nggak bilang syukur. Artinya gue sedih juga ada fakta bahwa korban terbaru masih ada. Cuman ini menjadi semacam ya titik bisa kita melapor. Karena sebelumnya kasus-kasus yang lama ini tuh udah nggak bisa diungkap karena katanya lewat dari 10 tahun kasus. Lu pernah lapor nggak sih? Wah, gue udah pernah speak up dulu di masjid. Kagak digubris, Om Ded. Kayak dikira orang tolol, kagak ada yang percaya. Kayak kejadian di ke-7 itu ke-6 dan ke-7 nih. Ini ngilu banget. Ke-6 ke-7 gue tuh di antara itu gue speak up. Dan nah, jadi pas gue speak up gue gue bilang bokap gue gue bilang kan itu kan kayak ayah angkat gue. Bahasa gue masih bodoh lah mungkin. Jadi orang nggak mengerti atau mungkin orang ngerti tapi menutupi. Tiba-tiba tanpa babi bebo gue di forum gue langsung bilang bapak gue quote and quote homo, gue bilang. Merujuknya ke itu. Terus habis itu. Tapi kalau lu ngomong bokap gua homo kan. Karena kan dia suka sama laki-laki. Ya, tapi kan tidak mengatakan bahwa dia melakukan hal yang negatif ke lu. Nah, karena gue belum selesai ngomong Om Ded, dipotong. Nah, ini yang jadi plot hole-nya. Gue belum selesai ngomong, udah dipotong sama pembina masjid yang lain. Dia bilang kayak gini. Dek, jangan bahas pribadimu di forum ini. Ini aib. Nah, kata aib inilah yang ngebungkam gua. Sampai banyak orang, bahkan warga-warga sekitar gak mau ikut nyebarin karena ada semacam pemahaman bahwa janganlah, ada juga yang bilang janganlah ini disebarkan karena ini sama saja menyebarkan aib sesama saudara semuslim. Ya, maksud gue gini, kalau itu mungkin gue masih bisa mengatakan bahwa ini di tengah-tengah nih, karena ketika lu ngomong ayah lu homo, terus dipotong kan kalau memang ayah lu homo itu aib.
yang nggak usah disebarkan. Lu belum nyampe ke apa yang dilakukan ke elunya. Betul. Gue belum nyampe ke teknisnya. Gue sebagai anak kecil, usia gue ingat lagi ya. Gue di situ usia 14 tahun, belum tahu gimana cara itu 14 tahun lu bicara ini. Betul. Capek. Gue nggak bisa, capek. Di situ gue keluar dari remaja masjid Om Ded. Gue keluar dan ternyata di situ sebenarnya sudah ada satu bukti bahwa memang ada korban lain, tapi gue nggak mau bisa ungkap di sini karena korban ini pada saat itu dia mau mengaku tuh dia memang pernah digituin. Jadi gue punya sahabat tuh pada saat di tempat itu. Sahabat gue nih anak emasnya si yang bersangkutan tiba-tiba keluar dari remaja masjid. Terus gue kayak penasaran loh, dia keluar tiba-tiba gue lah yang diangkat jadi anak emasnya Pak Sudir. Karena semua yang emang kayak gitu rata-rata, nggak semuanya tapi kebanyakan anak emas, anak yang paling spesial kan lah. Gue jadi anak spesial, gue jadi tahu gue disumpah Al-Quran. Gue carilah orang ini, gue cari teman gue langsung bilang, lo pernah disumpah Al-Quran nggak? Langsung dia rembes, ngedown langsung. Kok lu tahu? Nah disitulah gue ajakin dia untuk ayo kita sama-sama melawan. Dia nggak berani. Dia masih kecil, kita sama-sama. Gue ngasih tahu ke teman-teman gue juga percuma karena kita nggak. Kenapa lu nggak keluar waktu itu? Gue keluar, Om Ded. Akhirnya ketujuh gue kira gue bisa kan. Gue berusaha. Pertama gue tanya ke bersangkutan, ternyata katanya ada dalilnya. Baliklah. Berkali-kali, ketujuh kali gue kayak udah muak. Nah yang keenam kali gue gagal. Setelah gue gagal speak up, padahal pada saat itu si orang bersangkutan udah keringet jagung gue lihat. Pulangnya semua orang yang nggak percaya itu, cuma orang ini. Dia angkut gue ke rumahnya, sekali lagi gue digituin ketujuh kali. Setelah gue gagal speak up. Artinya digituin itu dilakukan itu lagi. Iya, gue digituin lagi. Itu yang hampir seperti itulah, gue baru cabut. Itu ketujuh kali setelah gue gagal speak up. Jadi pada saat itu di otak lu itu hal normal. Wah, enggak, bukan hal normal. Hal yang membingungkan dan bikin gue resah. Membingungkan karena ini ada dalilnya, ini ada begini. Iya, gue mempertanyakan terus habis apakah ini benar, apakah ini enggak. Kadang gue juga mempertanyakan apa jangan-jangan ini alasan teman gue pada keluar yang sebelumnya. Akhirnya gue mungkin bisa. Atau apakah ini memang layak gitu. Iya dong. Sempat mungkin 2-3 gue berpikir gue dimanipulasi dengan dalil, betul. Iya kan. Nah, bro, ini boleh lu tahu nggak jumlah korbannya kira-kira berapa? Soalnya kalau lu bicaranya belasan tahun sampai 20 tahun, ini jumlah korbannya kan berarti banyak. Bahkan ada yang paling banyak tuh di bawah 5 tahun gua, yaitu dekat sama apa namanya? orang terdekat di rumah gua juga. Syukurnya dia keluar, ya adik gua keluar dari remaja masjid itu. Itu angkatannya adik gua keluar adik kandung gua. Adik kandung lu juga korban? Enggak, dia keluar sebelum kejadian, sebelum umur 10 tahun. Okay. Nah, angkatannya adik gua tuh paling banyak. Usia 10 tahun. Rata-rata 10 tahun. Gua paling tua, makanya core memory gua masih ingat. Oke. Lalu? Nah, di angkatannya adik gua tuh paling banyak korban dan dia masih saling tidak tercerai-berai. Makanya di sini nih letak grup ini kuat karena teman-teman adik gua ini pada mau bersuara karena mereka dari dulu udah pada speak up. Sampai detik ini yang sudah lu tahu ada berapa? Yang sudah ngaku? Yang sudah ngaku nih. Jadi aduan tuh ada puluhan. Yang masuk gua saring ada 31 korban, baik dari korban langsung maupun dari perantara. Tapi total korban yang benar-benar speak up itu 19 orang. Benar nggak pada saat itu sudah pernah melakukan pelaporan juga ke polisi dan sebagainya dulu? Gue nggak tahu itu benar apa enggak sejauh apa sampai polisi atau enggak, tapi sudah berkali-kali dicoba untuk diusut sampai ke pimpinan masjid. Bukan pimpinan masjid itu ya, pimpinan TPA-nya. Karena TPA sama masjid dua hal yang berbeda. TPA-nya, tapi ternyata pimpinan TPA-nya ini ya ternyata si pelaku ini. Jadi orang pada nggak tahu karena di waktu bersamaan juga, Om Ded, ada pelaku lain yang bernama gue sebut aja inisialnya G. G ini memang sering berkali-kali terkenal sebagai orang yang suka melecehkan laki-laki juga. Si G ini, tapi dia punya gangguan jiwa. Okay. Nah dia dibiarkan berkeliaran di situ agar kalau seumpama sewaktu-waktu terjadi sesuatu refleks dari masyarakat. Ada kambing hitamnya. Ya walaupun nggak sepenuhnya itu, memang banyak sekali yang korban dari G juga. Tapi ada pernah kasus G melakukan pelecehan, kekerasan seksual di WC masjid. Habis itu dia melapor ke si pemimpin TPA ini yang jadi pelaku juga. Nah itu tuh dia pas laporin nggak diusut karena ternyata si pemimpin ini nggak ada yang tahu kalau dia melakukan hal yang sama. Dia juga melakukan hal yang sama. Kasus ini pernah ke polisi atau kemana? Katanya udah pernah berusaha untuk diungkap, gue nggak tahu polisi atau enggak, tapi katanya 2006 pernah ada yang nutupin, tapi berarti kayaknya belum sampai polisi, Om Ded. Nggak tahu kenapa nggak ada yang berani mau ngelapor, mungkin takut, mungkin apa. Oke. Dan ini tuh sampai ada kasus yang katanya disuruh trisam. Bukan trisam, tapi dilakukannya bergiliran. Pertama dua orang ini dikasih masuk ke dalam itu suatu sekretariat masjid, ya kan? Oh my God. Di masjid dilakukannya. Kalau sekarang di rumahnya beliau, ini di masjid. Sebelum sholat isya katanya tahu itu. Nah si dua orang ini itu korban terbaru juga kok. Korban terbaru ini saling lihat. Jadi disuruh buka gantian gitu. Disuruh buka. Habis itu dipegang-pegang. Habis itu gantian yang satunya lagi dibuka pas yang satunya menunggu. Ya gitulah. Jadi saling melihat lah tiga orang ini. Nah tiga orang ini setelah itu dikasih uang. Yang satu 10.000, yang satu 20.000. Kurang lebih seperti itu. Pengakuan dari korban. Gitu. Jadi memang ini menyasar orang-orang yang anak-anak lah yang masih belum baik secara keberanian untuk bersuara. Dan nggak tahu cara bersuara dan nggak tahu ini benar apa enggak. Kan? Betul. Dan ini maaf anak-anak itu kan
beda-beda juga ya, tergantung daerah pendidikan dan sebagainya juga ya. Maksud gua ini benar nggak kalau targetnya sorry ya, maksudnya targetnya memang yang agak kurang pendidikannya atau keluarga-keluarga yang ya mungkin bisa dibilang karena kalau dilihat dari representasi gue juga yang tinggal di situ dulu ya, bisa dibilang gue juga termasuk orang-orang dari keluarga yang kurang privilege Om Ded, yang kurang knowledge-nya kurang. Yang ibu gue sendiri lulusan SMP, ya kayak gitulah gambarannya. Kurang lebih jadi warga-warga di situ juga agak sulit untuk mengusut tuntas ke anaknya karena dia sibuk dengan penghidupan. Iya, karena mereka harus kerja, harus jadi karena ada kemarin yang ada salah satu ibu yang bilang begini, wah anak saya cuma sampai dipegang-pegang dan disuruh megang, tapi karena nggak sampai dimasukin ya udah deh saya nggak perlu ngelapor. Nah dia mengkerdilkan si trauma anak sedangkan si anaknya udah mau bersuara. Gue nggak tahu Om Ded mau ngomong apa, sumpah. Ini membingungkan. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa hal itu pun sudah di ranah kekerasan seksual. Kalau pelecehan tuh kita kayak udah ngomongin verbal, suruh kirim udah digituin kok. Udah digitu, udah kena fisik loh. Itu si ibu masih nggak apa-apa lah gitu. Nah ini masalah plot hole-nya Om Ded. Ternyata kan pihak masjid kan sempet minta saya nge-take down video. Saya disuruh nge-take down video, padahal itu bukan video speak up pertamanya. Saya nggak pernah bikin video speak up. Sorry, sebelum kesana sebenarnya ini yang membuat masalah ini meledak lagi itu siapa ya? Yang membuat masalah ini meledak sebenarnya karena pihak masjid minta nge-take down suatu video yang nggak ada konteksnya secara langsung saya speak up. Ke lu? Ke gua. Awalnya berarti ke dia dulu lagi? Iya. Bukan gara-gara ada saksi lain? Belum. Berarti lu yang membuat ini blow up? Blow up, tapi nggak sengaja, gak ada maksud, gue gak pengen speak up. Oke, omongan apa tuh video itu, boleh tahu nggak? Iya, jadi gue ceritakan ini kan, gue kan konten gue kan menjelang show stand up gue, kebetulan bahas trauma. Jadi biar penonton gue tahu topik apa yang bakal gue bahas. Gue bahas lah tentang. Gue pernah nonton tuh show lu kan kadang-kadang trauma masa kecil ngomongin ibu lu. Iya, gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, gue pengen suatu hari bikin materi yang clean aja lah. Gue pengen ninggalin ini semua karena gue pengen punya keluarga yang lebih baik, gak kayak gini lah. Setelah hidup gue juga lebih baik. Nah akhirnya momen pelepasannya adalah gue mau ngelepasin semua trauma gue di show ini. Nah gue buat lah, kalau gue menselipkan cerita di konten itu kalau gue pernah trauma sama masjid karena hampir ditusbol sama ustadz. Aduh. Dan tapi si masjid ya, itu yang itu plot hole-nya. Nah masjid tapi ada masjid yang lain yang membantu gue untuk memulihkan trauma karena gue di situ juga dapat teman-teman terbaik di Makassar. Jadi Makassar tuh bukan tempat trauma juga, tapi gue juga dapat teman terbaik yang pernah ada di hidup gue di situ. Ya kita dalam pengertian kita harus mengatakan dulu bahwa ini tidak semua masjid loh. Betul, ya. Ini oknum loh ya. Masjid pertama bikin gue trauma, masjid kedua ristam atau angin itu sembuhin trauma gue. Gue dapat teman terbaik di situ. Nah gue cerita dari dulu Om Ded. Gue udah sering jadi cerita tongkrongan. Jadi kemarin kan gue dari Papua. Kapal gue transit ke Makassar. Gue ketemu sama teman-teman ristam atau angin yang nyembuhin trauma gue ini. Terus dia bilang gini, lu sadar gak sih dulu tuh sebelum kita kumpul lu di remaja masjid yang lu trauma itu? Dia pada tahu. Jadi dia ngingetin flashback gue. Gimana man ceritanya? Ya lu cerita lu pernah hampir digituin sama ustadz. Wah, gue jadiin konten lah, itu vlog gue rame karena dua informasi yang masih implisit. Padahal gue nunjukin foto kecil gue yang ada tulisannya TPA Al-Kirom, sama yang kedua gue nyebut nama pelaku Sudirman tanpa foto. Dua hal ini dari ratusan komen positif, ada satu komen terselip kayak gini, Om Ded. Kak, saya juga korban sama kayak kakak di tempat yang sama. Kurang lebih kayak gitulah, nggak persis kata-katanya. Terus tiba-tiba komennya hilang. Kaget gue. Di waktu yang bersamaan itu juga membuat pihak masjid yang padahal gue nggak nyebut nama masjidnya, itu minta gue nge-take down. Gimana cara minta take down? Dia tiba-tiba, ini senior gue juga, dia bilang langsung bilang kalau bisa video itu tolong dihapus saja. Ini mohon pengertiannya. Gue nggak ngerti loh. Di situ gue berpikir tadi ada kayak semacam korban di satu komen gitu. Akhirnya gue taruh di Instastory gue secara jadi secara tidak langsung pada saat itu sampai detik ini lu masih berpikir bahwa bisa aja lu satu-satunya korban gitu. Ya mungkin gue sama teman gue yang dulu itu. Ya nggak tahu sebanyak ini gitu. Nggak tahu sebanyak ini. Terus gue jadi kayak, lo kok ada korban, terus tapi pihak masjid minta gue untuk hapus. Waktu pelaku nggak ada. Kenapa nih? Gue upload di Instastory doang Om Ded. Instastory gue biasa ngeliat 500.000, tiba-tiba yang liatnya 5.000 itu dengan 5.000 video itu cukup buat bikin ratusan DM gue isinya tentang kak saya tahu kasus ini, kak saya korban, kak saya temannya korban, kak saya keluarganya korban. Hah? Korban mana dulu nih? Iya korban di masjid yang sama. Wah kaget gue di situ Om Ded. Korban di masjid yang sama. Iya. Wah, lemes gue di situ. Gue nggak ada maksud buat speak up. Udah gue jadiin karya, udah gue jadiin materi stand up, udah jadi gambar, udah jadi move on lah intinya gitu. Udah jadi film Om Ded, udah gue pernah filmin. Udah jadi film karya, udah lucu dari ini. Ya udah gitu. Terus ternyata pas gue tahu masih ada korban, terus gue selama ini diam dan memakan korban. Kalau gue masih diam, kayak gue mending mati dah. Ya karena nggak semua orang bisa kayak lu loh. Gue juga nggak tahu kalau semua orang bisa kayak gue pikir semua orang kayak gue. Iya kan maksudnya lu berhasil keluar dari trauma lu. Ada yang bantu, ada yang nolong, ada yang kuliah, lu udah kuliah, lu jadi orang, lu jadi stand up comedian. Gak semua orang. Betul. Pak, sorry, gua ada berapa? Ini tuh perilaku seperti ini, lu tahu nggak? Ada nggak yang akhirnya terus jadi menular? Ada kayaknya. Tapi ini baru dugaan. Jadi pada saat itu, ini saksi kuncinya ada di teman angkatan gue harap dia berubah pikiran. Dia bersaudara Om Ded. Dia yang bikin gue tahu kalau ada korban selain gue. Terus habis itu karena dia orang pertama yang keluar dari remaja masjid yang gue tandain.
Sampai akhirnya gue harus 7 kali digituin buat mengungkap, tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Si orang ini, dia tahu kalau saudaranya juga katanya pernah digituin sampai intercourse. Katanya. Ini cowok ke cowok? Cowok ke cowok. Dan yang lebih ironinya lagi, sepulang dari menghabiskan juz Al-Quran, satu juz gitu. Jadi kalau di Makassar tuh ada budaya kalau semua ada orang meninggal kita baca Al-Quran bareng-bareng, ngabisin satu juz bareng-bareng. Nah, sepulang dari situ karena malam sekali ngabisin Al-Quran, bermalamlah di rumah kakak dari pelaku. Ada kayak kos-kosannya gitu loh. Nah, orang itu cerita, dia ikut bermalam karena rumahnya udah digembok. Posisi dia sebagai orang yang cerita ke gue, teman gue ini ada di paling pojok sini. Anggapnya di kanan lah. Si pelaku ada di tengah, kakaknya di paling pinggir. Nah, dia mendengar pas lagi tidur ada bunyi jeduk. Dia kebangun, dia ngintip. Dia saksikan lah. Dan itu yang menempel banget di memori gue sampai hari ini. Tapi sampai hari ini, ya gue gak nyebut namanya juga kan. Gue gak bisa reach out dia entah kenapa. Itu lu lihat maksudnya? Dia ngeliat kan, gue diceritain. Okay. Nah, si orang ini kan punya kakak nih. Nah, si kakak ini emang gak pernah gak bisa disentuh lah, gak bisa diajak ngobrol. Jadi kalau jeduk berarti udah main dong? Kayaknya, bisa dugaan gitu. Dia bilangnya cuma jeduk. Ya udah, nggak tahu itu apa yang terjadi. Pokoknya ada semacam goyangan gitu yang bikin dia bangun. Nah, si kakaknya ini tetap nggak keluar, si adiknya tetap nggak keluar dan sering bermalam di rumahnya pelaku, sering sekali, tiap minggu. Itu tahun 2009 Om Ded. 2022 atau 2023, 2022, semua warga di situ mungkin tahu yang tinggal di dekat rumahnya. Dia sempat membawa anak kecil ke WC. Si korban yang dulu adalah korban, yang diduga korban oleh adiknya sendiri. Di suatu hari ternyata dia, dan akhirnya satu keluarga pindah rumah. Setelah itu nggak tahu. Ini tuh nggak bisa polisi ngejemput bola, bukan ngejemput, polisi nungguin bola. Orang korban pada ngelapor karena kan butuh pemulihan. Kita harap juga semua korban-korban ini didampingin karena kan bisa jadi mungkin suatu hari berpotensi. Gue udah lama banget, gue syukur gue dikasih akses untuk ke psikolog dan lain-lain. Tapi kan nggak semua orang di sana punya Om Ded. Iya kan bisa jadi kayak begitu, bisa. Nah, makanya gue tuh usaha mati-matian buat nge-tracking. Nih, posisi gue juga, gue pengen nurunin ekspektasi para audiens. Di sini gue cuma komedian. Gue cuma komedian, gue cuma takut jadi bystander effect. Bystander effect itu apa? Jadi ketika ternyata orang selama ini mendiamkan padahal bisa melapor, kan gue tuh bisa nih sebenarnya melapor ke polisi. Bisa nih gue melapor, tapi gue tidak melakukan itu. Dan ternyata pas gue sadari itu ternyata lebih makan banyak korban. Sekarang tuh gue lebih mending gue bantuin korban walaupun gue bukan expertise, gue bukan orang yang kompeten. Setidaknya ini adalah usaha gue untuk membantu korban daripada gue diem lagi Om Ded. Itu karena ternyata menyakitkan hati gue merasa bersalah banget pas gue 16 tahun gak ngomong. Padahal gue punya kemampuan buat ngomong, gue biasa aja mah ini. Sumpah yang bikin gue trauma tuh bukan kelakuan Pak Sudirnya, tapi ketika gue speak up, gak digubris, gak percaya orang. Ini jangankan deh orang tetangga atau pihak masjid. Ibu gue tuh baru sekarang nih, ibu gue tiap hari, every single day sekarang, setelah kasus ini terungkap, dia selalu bilang, "Assalamualaikum anakku, minta maaf mama belum bisa jadi orang tua yang baik zaman dulu." Tiap hari dia minta maaf. Kenapa? Karena dulu pas gue kejadian hal itu, gue cerita ke nyokap gue bilang, itu cuma ada di kepalamu. Kayak gitu, kayak kurang lebih bahasanya kayak gitulah. Kurang lebih kayak. Sekarang nyokap gue percaya, men. Kenapa gue bisa speak up sekencang ini? Karena ini Pak Sudir bukan pelaku pertama yang gituin gue. Gue udah 3 kali Om Ded kena kekerasan seksual. 2 kali di masjid dengan pelaku yang berbeda. Gue tuh kan pindah sekolah 8 kali karena orang tua gue emang agak sulit untuk menyambung hidup, sehingga akhirnya pindah kota-kota tuh jadi alasan dia untuk, gue nggak tahu lah. Pokoknya hidup orang tua gue susah yang harus memaksa dia pindah-pindah. Gue sering dititipin ke keluarga, gue sering dititipin ke nenek, ke tante-tante. Jadi gue tuh anak yang proper. Pas gue kelas 3 SD di Jakarta, di Petogokan, gue disuruh sholat sama bokap gue untuk sholat maghrib daripada nonton Subasa. Pas selesai sholat, ada jamaah yang nyuruh gue untuk zikir. Selesai zikir, gue pulang, tiba-tiba tangan gue dipegang. Terus dia bilang, "Sudah, ikut dulu sama saya, sama Om." Dibawa gue ke rumahnya. Di dekat lapangan Petogokan. Dia bawa duit, dia beli rokok Surya dulu. Terus dia ajak gue ke lapangan. Dia buka celana gue, dipegang-pegang punya gue. Itu pertama. Dan abis itu, gue cerita ke orang. Gue cerita nih ke tante gue yang di situ istilahnya ngedaycare gue lah. Gak percaya. Abis itu nyokap gue pindah dari Jakarta pindah ke Madiun, dari Madiun pindah ke, emang gak complicated keluarga gue. Abis dari Madiun pindah ke Makassar. Nah, di Makassar nyokap gue tinggal di Madiun, abis itu pindah ke Nganjuk. Nah, di daerah Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur ini juga gue kena kekerasan seksual. Pas gue lagi tidur nih Om Ded, punya gue tiba-tiba kepanasan. Pas gue agak bangun, di samping gue ada adek tiri nyokap gue. Dia pegang punya gue pakai balsem. Gue nggak tahu kenapa dia balsemin punya gue. Panas banget Om Ded, gue sumpah kayak, gerak titik gue doang ya anjing ya, kenapa gini? Ya kan, ya udah, terus gue, aduh gila ternyata ada tangan di situ. Di sampingnya ada, gue liat kayak gue pegang gitu, balsem. Pas bangun tidur gue, gue dibalsemin tadi malam. Apa ya? Gue nggak ngerti sampai hari ini. Namanya
Pak Ade Agus namanya. Makanya gue udah kayak ini sesuatu yang nggak bener deh. Tapi orang tua gue nggak percaya. Gue nyokap gue di Makassar. Gue nggak bisa ngadu. Pas gue di Makassar gue diginin. Artinya yang mau gue omongin, ini tuh nggak cuma ada di satu kota doang. Ini harusnya jadi monumental buat negara. Kita tuh udah darurat predator anak. Gue bukan ekspertis, gue bukan ketua LSM, gue cuma komedian di sini. Dan gue juga nggak suka terlalu serius kayak gini. Gue pengen ngelawak lagi karena ini bukan tiap harinya gue. Tapi hari ini gue harus serius sebagai pelawak. Karena gue ngebayangin kalau anak gue digituin, kayak gue bakal hukum rimba juga nggak apa-apa Om Ded. Sumpah dah. Gimana bayangin kalau lu juga kan, gue juga calon orang tua, lu orang tua. Bayangin anak lu digituin. Ini tuh bener gak bahwa ada yang bahkan sampai minta video untuk online? Iya Om, semua jenis digital ada, fisik ada, verbal ada, Om. Digital ada, disuruh tunjukin foto. Iya, air maninya untuk nunjukin kamu sudah balik atau belum. Ya puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Ya saudaraku, seperti video yang sudah kita dengarkan bahwa telah viral, seorang ustadz telah mencabuli beberapa anak di pesantren. Dan ia dengan santainya menjawab bahwa ia melakukan sesuai dengan doktrin ajaran atau dalil-dalil yang ada dalam Quran. Ini memang sangat miris ya teman-teman. Nah, penasaran dengan video selengkapnya? Ayo kita lanjut tonton video ini agar tidak gagal paham. Silahkan. Disuruh videoin. Itu Om Ded. Dibantu istrinya, dikipasin. Gak tahu kenapa kakaknya adalah pimpinan masjid. Gue nggak tahu kakaknya kenapa nggak ikut bantu ngedata korban, padahal dia punya data-data santri dari yang paling lama-lama. Gak tahu. Lu tuh pernah ngechat ke Pak Sudirnya kan? Pernah gue bukan dulu, kemarin kan? Apa ininya? Gue cuma bilang gini, bertahun-tahun gue cuma pengen nyapa dia doang aja. Butuh waktu 16 tahun buat berani nyapa dia. Gue bilang, bagaimana kabarmu Pak Sudir, kurang lebih seperti itulah, dengan emoji senyum gitu. Gue liat, gue kasih liat Instastory gue, dan dia balas. Dia balasnya, gue baca kali ya biar takutnya. Ini udah lu posting ya? Udah gue posting. Okay. Jadi bukan bisa jadi bukti ya kan. Dia udah mengakui juga di situ. Dia bilang, gue udah nyimpen nomor ini dari 4 tahun yang lalu, tapi gue gak punya keberanian untuk ini. Gue udah nyari sebenarnya. Lu 4 tahun yang lalu udah nyari nomor telepon dia? Iya, gue apa? Kayak gak tahu. Gue kayak suatu hari pasti gue butuh nomor ini. Gue bilang aja gitu. Ada insting gue kayak gitu. Tapi gue gak tahu. Dihapus chatnya, pesannya dihapus. Tapi gue masih ada post yang gue udah screenshot. Jadi, nah, ini biar gak dragging, gak bisa ngelawak juga kan. Ntar dulu ya Om Ded, santai Om Ded. Oh, saya masih shock. Oh iya, ada di Instastory gue. Dia jawab lu berarti? Dia jawab gue. Gak cuma gue, ada beberapa santri juga yang ngechat dia. Ini usia berapa sih lu? Dia tanggal lahirnya gue hafal juga. Tanggal lahir dia Maret pokoknya. 13 Maret 1976. Dia 49 tahun. Ya, gue sahabat sama dia. Dia bapak angkat gue. Dia adalah orang pertama yang bikin gue percaya bahwa gue punya bapak. Gue gak punya peran bapak selama itu. Makanya gue kecewa banget sama dia. Nah, nih kurang lebih balasan yang dia kasih. Ini pakai bahasa Makassar, gue translate. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya ya Adek. Saya sudah anggap kamu sebagai anak sendiri. Dari hati yang sangat dalam saya minta maaf atas peristiwa ini. Saya sekarang sadar untuk itu, saya minta maaf. Tapi perlu Adek ketahui bahwa semua yang Adek katakan, yang viral itu, semuanya belum tentu benar. Jadi kalau kita bisa hapus nih konten tak, ya artinya kayak kalau bisa kamu hapuslah konten itu. Tapi tadi dia mengatakan bahwa itu salah. Belum tentu semuanya benar kayak. Dia bilang kayak gini. Di awal dia merasa bahwa itu kesalahan. Iya, makanya saya tanya dong, bagian mana Pak Sudir yang nggak benar gitu. Yeah. Terus kayak gitu-gitulah. Tapi perlu Adek ketahui bahwa semua yang Adek katakan viral itu tidak semuanya benar. Sambil minum kali Om Ded. Tidak semuanya benar, ada yang benar berarti. Ya udah, makanya bagian mana yang benar? Apakah yang benar ini cukup buat bikin dia di penjara? Nah, itu nggak tahu. Dari situ ketahuan bahwa ada pelaku lain, ada Ansar, ada Gomez, ada istri Pak Sudir yang ternyata ya ada di dalam kisah dari perjalanan Pak Sudir berbelas-belas tahun ini. Ya gue masih berprasangka baik terhadap pimpinan masjid, mungkin masih shock, jadi nggak mau ngebantu gue. Pak pimpinan masjid yang termasuk juga kakak kandung dari pelaku yang katanya tidak menutupi, tapi ada chat katanya pembina-pembina di sana pada ikut menjenguk Pak Sudir dan siap untuk pasang badan kalau Pak Sudir di penjara. Kenapa nggak tahu. Tapi ada satu orang nih yang wakil ketuanya Pak Sudir. Jadi Pak Sudir kan ketua Taman Pendidikan Al-Quran. Wakilnya tuh Kak Rahman. Nah, Kak Rahman ini entah kenapa dia bilang dia katanya tidak tahu pas kasus ini pertama kali kan dia yang minta take down tuh dia. Perwakilan masjid itu yang minta take down tuh dia. Katanya dia masih bekerja sama Pak Sudir, jadi minta tolong buat di take down. Terus habis itu tiba-tiba stance dia, wah dia saya tidak tahu nih, saya minta maaf.
Jadi kayak tiba-tiba baik sama saya. Nah setelah itu, pas dia minta maaf dia tidak tahu. Berikutnya ada bergulir berita. Ada pembina lain yang bilang bahwa dia ternyata mengakui di forum bahwa ada kasus dari 2006 yang dilakukan oleh Pak Sudir oleh korban tertentu, dan Kak Rahman inilah yang menutupi kasusnya dengan dikeluarkan diselesaikan dengan kekeluargaan. Ada apa ini? Kenapa dirahasiakan? Kenapa jamaah nggak boleh tahu? Malah mereka lebih takut kehilangan jamaah dan santri-santri yang membayar taman pendidikan Al-Quran itu tiap bulan daripada membersamai korban. Gak ngerti. Ini tuh pada saat gue tadi udah ke polisi udah gimana bro? Kami ya teman-teman gue dibantu sama beberapa volunteer di situ untuk ngumpulin korban. Ada korban terbaru. Korban terbaru ini kita bujuk orang tuanya bahwa ini bukan aib, ini adalah kejahatan yang harus dihentikan. Jadi anaknya harus melapor yang terbaru, didampingin sama orang tua, dan tepat hari ini di syuting juga. Ini di tag itu bersamaan dengan pelaporan. Kenapa kita nggak langsung melapor pada saat itu? Karena kita harus ngumpulin korban dulu. Kita harus nguatin korban dulu. Karena kan gue nggak bisa ngelapor. Gue di sini cuma mediator doang, Om Ded. Gue cuma memantik orang-orang untuk bersuara. Yang bisa ngelapor tuh yang terbaru. Nah, yang terbaru ini baru bikin laporan ya ketika hari ini dia hari Senin ini melaporkan di Polrestabes Makassar, Divisi PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan apa respon mereka? Kan viral ini. Makanya kenapa harus viral dulu, Om Ded? Berita dukanya juga, bulan lalu institusi yang tadi barusan gue sebutkan itu juga tidak membersamai korban. Dia tidak berpihak sama korban di kasus yang sejenis. Korban dipaksa untuk damai secara kekeluargaan dan diperas sama pihak institusi yang gue sebutkan tadi. Sehingga akhirnya barusan saja Pak Ibtu yang menggantikan komandan yang kemarin yang bermasalah itu. Makanya gue berharap semoga sama Pak Ibtu terbaru ini, gue sebut namanya biar gue ingat juga, yang lagi mengkawal tugas gue, yang dia juga chat gue duluan. Itu namanya Pak Ibtu Arianto, Komandan Arianto, Ibtu Arianto. Gue harap melalui Ibtu Arianto ini ada langkah besar lah, ada milestone lah buat kasus-kasus semacam ini. Buat bisa, karena ini Tunggu. Lu mengatakan bahwa institusi yang sama kemarin malah melakukan pemerasan gitu. Di berita yang ada seperti itu. Jadi makanya kenapa harus viral dulu? Oke, tapi kita nggak tahu ya bener nggaknya ya. Ya, ada di berita, ada di media juga. Ada di media ya. Ada di media. Bulan lalu, Om Ded. Apa tulisannya di media? Tulisannya di media, ada kok. Nih. Enak sambil ngambil napas juga kita. Kalau ada pemerasan berarti kalau ketahuan dan ada di media, dirubah. Pemecatan dong. Makanya Pak, ini tadi yang terbaru nih, Pak Arianto ini adalah komandan terbaru yang baru bertugas. Nah, ini Kanit, pokoknya gue bacain aja itunya ya. Diduga paksa korban damai dan minta uang. Kanit PPA Polrestabes Makassar diperiksa. Tempat gue mau melapor ini. Makanya gue butuh dukungan dikawal. Gak cuma dari Makassar doang. Ini tuh adalah isu. Tapi Kanit yang baru beda ya? Kanit yang baru gue yakin beda. Masa sih Pak? Bisa dong Pak, buktikan Pak bahwa gue masih berprasangka baik sama polisi kok. Oke. Bro, pegel ya Om Ded ya. Yang gini mah. Kita berapa kali podcast masalah begini tuh kayaknya nggak selesai deh. Ada rame juga, Mas. Hah? Ada yang rame juga di daerah lain. Yang lagi rame ini di Tulung Agung sama di NTB. Apa? Yang di Tulung Agung itu ponpes. Ada pesantren. Ya, pesantren. Dia itu dicabulin oleh gurunya dan santri-santrinya itu pria juga. Jadi LGBT juga. Dan kalau yang di NTB ini korbannya mahasiswa. Ini baru atau Mas? Baru banget. Yang di NTB? Korbannya mahasiswa itu yang dilakukan oleh dosennya. Zikir zakar. Apa? Zikir zakar kayak zikir zakar. Jadi kayak dia berzikir pakai bijinya gitu Om Ded. Aduh. Ya makanya nih gue tuh kesel banget ya. Ya maksudnya kan cerita ini tuh kayak cerita pengulangan gak sih? Berkali-kali gak sih? Iya. Iya kan? Mau sampai kapan? Mungkin karena kedok sesuatu itu, kita tetap bicaranya nih oknum ya. Iya. Mungkin karena kedok agama tersebut maka bisa lama kejadian ini kan? Ya bayangin Om Ded, disumpah Al-Quran. Gue aja baru bisa mikir loh. Suatu hari kan kita kalau pakai meminjam dengan logika akhiratnya, suatu hari kita akan bakal bersaksi, termasuk si Al-Quran itu sendiri dipakai buat apa aja. Nah kira-kira Al-Quran bakal berpihak sama korban apa sama pelaku? Itu aja deh. Kenapa pemikiran lo begitu sih? Karena dulu tuh gue takut banget. Iya, gue paham. Padahal kan sebenarnya kita kan nggak boleh kan bersumpah di bawah tekanan. Ya kan nggak boleh kalau logika dunianya lah, berarti gitu. Dan artinya kan ini kan kalau gue dengar dari cerita lu, ini gue serem banget dengar cerita lu. Waktu itu ada sekolah juga SPI, terus yang pesantren mana gue pernah bahas juga dan sebagainya. Berarti ini kan ya gunung es aja loh ya di bawah. Betul. Gue nggak tahu ada apa yang disembunyikan. Jangan salah Om Ded. Ini nggak cuma jadi guru ngaji, di sekolah juga ada korban. Di SD di tempat dia mengajar ada korban. Kesel nggak dengernya.
Gue tuh tiap hari ya, gue tuh kurang dari seminggu lagi, 2 minggu lagi nih gue pengen stand up. Ini pengen show. Tapi masa sih gue tinggalin beginian? Gue juga pernah jadi korban. Ya udah dah, gue alihin dulu tuh. Orang ngiranya pasti ini bagian dari rangkaian acara stand up gue. Enggak ini. Lo lagi mau bikin ini? Iya, judulnya Bergurau dari Luka. Jadi pas tuh dengan judulnya dikiranya, wah, ngebahas trauma nih, bergurau dari luka. Bergurau kan bercanda. Luka tuh kayak trauma lah. Bergurau, A-nya gua kurungin. Jadi bisa berguru atau bergurau. Berguru dari luka. Jadi dikiranya guru ngaji. Luka. Wah, enggak men. Cocok logi aja ini kebetulan gua enggak mau speak up kayak gini, enggak mau. Tapi pas gua tahu ada korban. Ya kali sih lu kalau lu jadi korban lu. Ya tapi lu harus speak up lah. Maksudnya ada korban nggak ada korban. Kalau lu pernah mengalami hal itu kan akan ada korban berikutnya. Dulu gue nggak punya media sosial. Gue nggak punya media sosial. Di zaman itu ya anak kecil pula. Ya kan? Dan anak kecil zaman itu beda dengan anak kecil zaman sekarang. Betul. Anak kecil zaman sekarang main TikTok udah. Oh iya, sekarang emang zamannya speak up mungkin buat ibu-ibu yang nggak terbiasa di zaman dia dulu kan. Adanya kan kalian kalau seumpama ada sesuatu disembunyikan. Nah ini enggak. Kita udah terbiasa ngomong apapun diomongin di internet ya kan. Nah mungkin budaya yang berbeda ini bukan berarti itu ya salah juga. Mungkin emang cara zaman sekarang berjuangnya dengan cara seperti ini. Emang beda cara aja gitu. Masih ada semacam apa ya, pemisahan gitu. Ini kalau kamu nyebarin ini berarti kamu juga masih mengumbar-ngumbar aib nih. Padahal kan yang tujuannya bukan itu. Kalau aib itu merugiin diri sendiri disebarin. Tapi kalau nggak disebarin merugiin banyak orang. Masa sih itu aib? Makanya itu Om Ded. Syukur keluarga saya sudah tidak pindah di situ walaupun saya masih mencintai tempat-tempat itu karena Om Ded gue pas ngurusin korban kayak nostalgia teman-teman kecil gue semua. Tapi si pelaku ini di sekitaran masyarakat gimana? Wah, citranya sangat kental sebagai orang baik. Om Ded pada bilang kayak gini, saya nggak nyangka dia kan baik banget. Ya pasti lu nggak nyangka. Kalau lu nyangka, dia berarti ngerjainnya di bawah matahari tuh di lapangan terbuka. Kayak gini, karena pada dasarnya, ini gue diajarin di remaja masjid gue yang gue pindah, gue curhat tuh ke ustadz gue pernah diginiin. Terus ustadz gue bilang kayak gini, pada dasarnya manusia itu budaknya kebaikan. Al-insan, Abdul ihsan. Al-insan tuh kan manusia, Abdul hamba, ihsan tuh kebaikan. Artinya kita tuh bakal dekat atau kita bakal nurut sama orang yang ngebaikin kita. Entah itu orangnya aslinya memang baik atau memang ternyata dia pura-pura baik. Nah gue kebetulan ya gue nggak mungkin tiba-tiba percaya kalau tiba-tiba dia ayo saya kocokin kamu, ya nggak mungkin lah. Dia bilang ke gue, kamu jangan di luar lah, kasihan kamu, ayo belajar agama. Dipeluk-peluk gue, disayang. Gue nggak punya sosok ayah, kebeli gue. Diajarin ngaji. Om Ded gue nggak bisa baca Iqra, dia ngajarin gue 3 bulan. Dan ketika sudah mulai curiga masuk dalil-dalil. Iya, bahkan di situ gue masih belum diapa-apain. Pokoknya dibikin percaya dulu. Profiling dia nih, kayaknya profiling. Dia tuh cari-cari orang-orang yang kayaknya kekurangan sosok-sosok ayah yang fatherless kayak gue. Itu. Makanya gue sekarang seneng banget gue ada Dedi di sini. Gue ngerasa punya ayah. Masih keluar di jok, sorry bang. Tapi kita harus mengedukasi ya kayak tentang ini ke masyarakat gitu. Karena menurut gue kalau tadi kita bicara bahwa ternyata banyak dan kayaknya dari mulai gue podcast sampai detik ini mungkin udah 10 kali kita udah bahas tentang kayak beginian tuh. Iya, capek nggak lo Om Ded? Iya, dan makin lama makin aneh aja gitu. Sekarang gue denger dari lu aneh-aneh lagi nih. Ada kelambunya kayak film-film ala-ala Joko Anwar gitu. Iya, jadi sumpah. Kan artinya yang mudah-mudahan dengan zaman speak up ini sudah berbeda ya. Memang aib, gue bisa paham ketika seseorang mengalami hal itu untuk dia bicara menjadi aib karena mungkin kan dia punya kehidupan nanti ya. Tapi gue punya pandangan yang berbeda sama lu soal ini. Soalnya ini tuh aneh banget dibandingkan kasus kriminalitas yang lainnya. Misalkan ini pencurian lah. Kita kan korban, dia yang salah. Tapi kita yang malu soal ini. Kalau kita kerampokan, kita tuh bisa lantang dengan keras bisa teriak kayak rampok, maling gitu. Karena yang hilang bukan bagian dari diri lu. Kalau ini yang hilang bagian dari diri lu yang akan dijudge oleh semua orang, apalagi perempuan. Betul. Memang ada bagian itunya. Tapi apakah itu ngebuat lu? Tapi kalau lu diam, bahkan lu akan menernak korban-korban berikutnya. Bisa jadi. Point kan? Iya. That's the point. Gitu. Berarti menjinakkannya dengan mungkin harus sedikit malu. Habis itu lu bisa jadi keren dikit karena lu berarti udah menjinakkan satu langkah nih. Orang udah ngawasin lu loh. Hati-hati lu udah ngaku nih. Lu sebagai korban. Jadi kalau suatu hari lu jadi pelaku, bogeman keras-keras nih ke orang. Artinya gue udah kayak nggak boleh gue kayak gini. Dan gue juga cek ke psikolog. Jadi banyak banget yang bantuin gue. Malah gue ngerasanya semakin gue ngomongin kayak gini, gue rasa bukan takut lu sebagai korban dan lu akan melakukan hal yang sama. Gue rasa takut ketika lu sebagai korban dan lu speak up. Dipandang gimana gitu? Dipandang gimana? Apalagi misalnya kalau ini perempuan nanti dia mau nikah, itu kan gitu. Kalau lu ada pandangan tersebut itu gitu yang jadi negatif itu kan. Karena itulah kenapa mostly korban pemperkosaan kan tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong gitu kan. Benar. Ya gue juga pada saat itu gue sadar sih mungkin karena gender gue laki-laki ya, gue lebih mudah untuk ngebacandain ini gitu. Ya dan ini bisa juga pembreedingan kan ya artinya ya. Grooming hitungannya. Ya breeding dan grooming. Breeding dan grooming untuk menjadikan kaum. Ya itu bisa jadi. Gue nggak tahu. Ini tuh katanya dia adalah kan jagalah aib sesama saudara semuslim. Apakah ini masih relevan dengan ajaran muslim? Itu pertanyaan yang bilang katanya menjaga aib saudara semuslim. Emang kalian benar mau jadi saudara sama pelaku? Yang ngomong itu tetangga loh. Oke. Ayolah, ada apa ini? Warga-warga harus serentak. Walaupun gue apresiasi udah mulai banyak orang tua dan warga-warga sekitar yang mulai berubah pikiran. Karena awalnya gue dikira
memfitnah. Sampai akhirnya banyak korban-korban yang gue tutupin identitasnya, baru sebagian. Ya, kalau lu bicara sendiri masih bisa dibilang masih bisa dituduh itu kan intinya kan. Iya, iya. Kenapa itu, Ju? Ada apa itu? Kayak di film itu Mas, karakter Walid itu. Ah iya. Om Ded, gue bikin grup judulnya Murid Walid. Itu. Nah, kita lucu-lucuan juga di sini karena bro, kalau mau dibawa stres ya stres. Jadi di dalam tuh isinya kita berusaha untuk coping. Kita sama-sama merangkul, bercanda. Ini siapa orang-orangnya di grup ini? Iya. Korban-korban. Korban-korban. Kebetulan gue juga pada kenal-kenal mukanya lagi. Santri-santri gue juga. Itu Murid Walid. Ada fotonya foto Walid juga. Gara-gara film Walid ini yang dikecam banyak orang, tapi film Walid ini yang banyak bikin orang speak up. Ya itulah. Art. Jadi dari dulu gue selalu percaya, gue tuh kenapa pengen jadi seniman, gue nggak tahu. Kayaknya mungkin ini jalannya deh, salah satunya. Walaupun gue nggak pengen kayak gini-gini terus sih. Jadi jangan mikir setelah ini gue bakal jadi kayak semacam Kak Seto gitu, atau jadi lembaga pengaduan. Gue tergerak karena gue korban, tapi gue bakal tetap peduli. Cuman ini, ya gue komedian biasa. Jadi rendahin ekspektasi kalian. Kayak gue cuma bisa ngelakuin apa yang gue bisa, walaupun gue nggak kompeten aja gitu. Gue, ya ini yang pengen gue lakuin. Okay. Tapi sampai sekarang sudah sampai mana nih? Berapa korban yang mengadu? Baru satu? Yang mengadu apa namanya? Satu, abis itu bukan satu, dua. Karena yang korban yang pertama kali yang mengadu ini bersaudara, Om Ded. Okay. Semuanya jadi korban. Tapi saksi-saksinya yang lu kumpulin udah banyak ya? Saksi lumayan. Korban lumayan. Udahlah. Apakah korban-korban ini nanti akan mau ngomong juga? Kalau ngomong di digital, gua nggak. Kalau ngomong di kepolisian? Ya, gua usahakan beberapa orang pasti bakal mau. Sistemnya bakal dipanggil sih. Oke. Ya, gua harap sih. Tapi kabarnya juga saya baru dapat bahwa Pak Sudirnya sudah hire pengacara juga katanya. Wih, udah punya. Itu hak dia, nggak apa-apa. Ya. Itu hak dia lah. Oke, ya kita lihat lah, kita kawal aja. Kita lihat. Gue jujur aja gue nggak. Ya. Sakit kepala gue kalau podcast begini tuh. Iya, Om Ded, terima kasih Om Ded sudah pengen energi dikuras buat beginian. Gue thank you. Gue pada saat pertama kali gue denger lu stand up depan gue ya kan, itu gue agak kaget. Anjing, orang cerita masalah dia. Ngehe banget nih. Ngehe banget nih gitu kan, bawa-bawa kisah-kisah masa lalunya. Yeah, nonton aja lah sendiri lah. Dia bahkan bicara tentang ibunya, tentang ini yang sampai setelah begitu selesai kan gue nanya, ini lu cerita beneran apa? Iya, lu kan nanya kan, lu kira fiksi. Om Ded, gue berharapnya ini fiksi. Om Ded, gue selalu berpikir ini masih mimpi kan, gue selama ini cuma skizo aja kan. Iya, makanya gue pikir ini lu tuh exaggerate cerita atau beneran. Ketika lu bilang beneran, kita waktu itu sempat diam semua, nggak bisa nge-jokes. Kalau untuk komedi mungkin ada part-part yang mungkin harus di-exaggerate. Tapi betul, ada truth ground-nya. Tapi ada truth ground-nya. Ground-nya. Pada saat lu bilang bahwa itu beneran, gue nggak bisa komentar pada saat itu kan. Gue langsung mati kan. Ini mengkomedikan gimana ini? Gue senyum. Tapi itu makanya sebenarnya kenapa gue jadiin ini sebagai ya udah gue lepasin semua, karena di show itu gue pengen habis itu gue jadi pribadi yang clean, karena di tongkrongan gue nggak harus ngelawak dengan sedark itu, Om Ded. Gue tuh sebesar-besarnya trauma gue, jiwa kecil Eki itu jauh lebih besar daripada lukanya. Ya, tapi artinya kan ketika lu melakukan ini dan lu jadikan ini sebuah bahan komedi lu, ini kan juga healingnya lu dong. Betul. Malah menggerakkan banyak orang. Om Ded, di grup itu isinya lebih banyak emoji orang itu, emoji ada air mata senyum gitu daripada emoji nangis. Pasti banyak orang mikir, wah gue ngumpulin penyintas isinya pada menangis. Wah tidak. Memang iya kalau yang mungkin masih kecil-kecil, gue nggak tahu, itu bersama orang tuanya didampingin. Tapi yang udah gede-gede, udah pada punya istri, punya anak, udah gede juga, Om Ded, mau dinangisin, udah kering kan matanya. Iya, tapi diam saja tidak berarti benar. Iya, betul. Oke, aduh, thank you. Boleh kita kawal aja kasusnya, mudah-mudahan Pak Polisi bisa meneruskan kasus ini ya. Satu hal lagi, gue masih percaya Islam adalah agama yang baik. Cuman kadang-kadang pemeluknya yang ya, kita masih bicara aja ini manusianya. Kita nggak bicara ini agamanya. Kita nggak bicara ini Islamnya atau Muslimnya atau apapun. Ya. Kita bicara oknum yang menggunakan yang merusak nama Islam. Ya. Betul, itu doang. Iya, justru mereka itu perusak gitu sebenarnya. Dan penyusup akhirnya. Betul. Perusak dan penyusup, dan itu makanya harus di-stop gitu. Jangan sampai, karena akhirnya kalau tidak di-stop, agamanya menjadi tercoreng gitu. Orang-orang jadi takut kan, biar gimana pun kan. Orang jadi takut. Masih takut, bro. Udah. Itu dia yang kita nggak mau ya. Jadi ya, oke. Ki, thank you ya. Sama-sama, gua sakit kepala. Silakan minum obat sakit kepala. Sama juga. Ya, mudah-mudahan terbongkar segera dan diawasi terus oleh masyarakat. Jadi kita berharap, gua tahu ini nggak akan merubah banyak karena pasti banyak kejadian-kejadian gini yang tidak terjamah. Tapi setidak-tidaknya warning bahwa speak up harus. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan semoga dengan video ini dapat menjadi pelajaran buat kita, baik kita sebagai orang Kristen maupun dari teman-teman kita yang dari Muslim. Karena memang akhir-akhir ini banyak orang melakukan hal yang tidak senonoh, yang berkedok agama. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Meskipun kita bukan umat Islam, namun kita juga turut bersedih dan prihatin atas hal yang telah menimpa akan anak-anak di pesantren.
Kiranya pemerintah juga turun tangan mengatasi akan hal tersebut. Ya saudaraku, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua, kiranya diberi kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan selalu. Kiranya apa yang diharapkan, diimpikan dan didoakan dikabuli oleh Tuhan. Ya sekali lagi terima kasih, dan silahkan buat teman-teman yang ingin memberikan tanggapan silahkan langsung ke komentar, tetapi kami berharap komentar dari saudara semua adalah komentar yang positif ya. Ya sekali lagi terima kasih dan shalom, sampai jumpa.